Tapi Sakyus berdiri. Karena zaman dulu Yesus makan itu tengkurap. Ada di belakang layar ini ada gambarnya Yesus makan tengkurap. Murid-murid itu kelilingnya tengkurap jadi makan. Berdiri nih Sakyus jadi kelihatan sama Yesus walaupun pendek. Karena Yesus sedang tengkurap makan gitu zaman dulu. Berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ingat Yesus nggak pernah bilang bertobat kamu Sakyus, enggak. Tidak pernah dia bilang bertobat. Tuhan, saya nggak berani nerusin. Tuhan, stop. Ini hukum keseimbangan. Karena istri saya bilang, udah lama tuh kamu nggak kasih uang sama hamba-hamba Tuhan. Sudah 2 bulan saya orang kasih kolekte kebaktian hari Senin pertama, saya nggak terima. Kolektenya 5 juta. Saya bilang, udahlah kasih untuk anak-anak yatim. Kasih untuk anak-anak yatim. Saya harus jaga keseimbangan. Ingat kata-kata Yesus. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Orang yang dikasih talenta menyanyi, kalau nggak menyanyi, buat apa? Nyanyilah. Ya. Nyanyilah untuk Tuhan. Sebab Tuhan senang dipuji. Hatinya suka disembah. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang kismin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas. Harley Davidson di Jakarta sampai tutup tokonya. Karena nggak tahan pajak. Bea masuknya dari pihak Indonesia itu 300%. Jadi kalau harganya motor 250 juta, sampai sini jadi 750 juta. Bisa juga 1 M, yang 300% pajak. Nggak tahan tutup, mending tutup katanya. Maka ada pengampunan pajak sekarang. Ada keseimbangan. Udah, yang sudah lama tidak bayar pajak, yang nunggak diampuni sekian %. Ayo bayar pajak. Tidak usah bayar penuh-penuh. Dan yang sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Siapa yang bilang angka 4 itu angka sial? Waktu Sadrah, Mesakh, Abednego dilempar ke dalam api, yang dilihat ada berapa orang? 4 orang. Penulis Injil ada 4 orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mata angin ada 4. Utara, selatan, timur, dan barat. Nanti hari Rabu akan ada gerhana. Saya lihat banyak anak muda beli riben yang paling gelap. Dia beli riben yang paling gelap. Bahaya, bahaya. Saya ingat ada anak Manado yang suka petik cengkeh. Baru dapat doi banyak. Dia pergi dari Paku Ure ke Manado. Dia masuk toko kacamata. Angku. Sana engkau itu bilangnya angku. Angku. Ada kacamata riben yang paling gelap. Ada. Kasihlah kacamata riben. Wah, cocok. Pakai sama dia. Wah, cocok. Bayar. Terus dia bilang, selamat malam yaku. Padahal masih pagi.
Bagaimana kacamata kita bisa merubah? Karena baru pakai waktu itu. Hati-hati saudara, sekarang Palembang didatengin orang, Balikpapan didatangi orang, semua yang dilewati oleh. Dan ini terjadi hanya 375 tahun sekali. Ya, ketika saudara di sorga, kalau dunia belum kiamat, saudara sudah di sorga, masih ada lagi. Tapi saya rasa nggak ada lagi. Sudah sangat dekat. Akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Dan kalau saya tidak memberi, saya tidak hidup dalam khotbah saya. Saya mengajar saudara, beri, maka akan diberi. Tapi kalau saya tidak memberi, saya tidak hidup dalam khotbah saya. Dulu gereja di Tondano itu ngundang saya. Tahun 86 adalah tahun yang paling sering saya ke Manado. 6 kali. Dalam tahun 86. Pendetanya almarhum H.O.H. Awi, dia bilang begini. Bro, tolong akang. Khotbah tentang berkorban. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Kita soalnya ada doi ini. Gereja belum selesai. Baru separuh selesai. Lantai masih tanah. Berkhotbah. Waktu saya berangkat, pas ada orang kasih sama saya di Jakarta. Arloji Rolex. All gold. Semua emas. Aduh, saya nggak berani pakai, saudara. Saya pakainya kalau habis mandi. Kalau habis mandi saya pakai, wah, di depan kaca begini, taruh lagi. Nggak berani saya, takut dijamret. Jadi waktu saya ke Manado, saya pakai dah. Sebab orang Manado suka yang kuning-kuning. Jadi nggak akan curiga. Waktu saya khotbah, saudara beri, maka kamu kena beri. Saya, panggungnya panjang sekali. Beri, saudara, teriak-teriak, beri. Ada bisik di hati saya. Kamu dulu beri. Saya bilang ini suara hati. Beri saudara, beri. Siapa memberi, akan diberi. Berilah, akan ditekan-tekan. Melumpuklah, beri. Dan bilang, kamu dulu beri. Wah, yang menang suara Tuhan dong. Tapi argumentasi. Tuhan udah aja uang ya. Uang 1 juta ya. Uang 1 juta Tuhan. Waktu itu Rolex 30 juta. Aduh, uang saya 1 juta aja, 1/30 aja. Tuhan, 1 juta ada saya rela ya Tuhan ya. Enggak. Dia enggak jawab. Beri kering. Khotbah saya kering. Akhirnya saya taruh dulu sama Tuhan. Saya buka arloji. Nih, saudara, arloji saya. Saya beri untuk pembangunan gereja. Istri saya di bawah, anting-antingnya dia buka. Anting berlian, saudara. Bukan dari kancing. Buka. Kasih persembahan. Panitia, dia punya kalung emas dari salib. Om Yoyo sudah nyumbang. Saya juga nyumbang. Ada satu bapak, boleh tunggu. Dia lari ke rumah. Dia bawa surat tanah. Ini rumah dan tanah-tanahnya saya jual ini untuk gereja. Dalam beberapa bulan gereja itu selesai. Waktu saya pulang naik pesawat, saya lihat tangan saya kosong. Ada bekasnya saja putih-putih. Tapi tidak ada arlojinya. Apa Tuhan ganti apa tidak? Tuhan ganti. Tapi dia pakai hukum keseimbangan. Beri dulu, baru kamu diberi. Menderita dulu, baru kamu berpesta. Susah dulu. Berakit-rakit ke hulu. Saya belum selesai loh. Berakit-rakit ke hulu, sama-sama. Itu orang dunia. Kalau di dalam Tuhan, berenang-renang ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersenang-senang dahulu dalam Tuhan, bersenang-senang kemudian. Jadi kita tidak ada susahnya. Tapi harus tahu, pegang, terima ini ilmu dari Tuhan, hukum keseimbangan. Saya udah tahu kalau ada yang batuk, ada yang udah tahu.
tahu saya udah mesti berhenti khotbah. Saya tahu, ada pengalaman khotbah. Tapi harus ada keseimbangan. Sekali-sekali saudara mesti dengar khotbah yang panjang. Ayat 9, saudara. Kata Yesus kepadanya, bukan kepada yang bersungut-sungut, kepada si Zakius ini. Hari ini, saudara ulangi dong hari ini. Saudara tidak hidup hari Sabtu kemarin, tidak sekarang. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 menghibur kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Jadi Zakius itu kaya tapi hilang. Ditemui oleh Yesus. Aku mau ke rumahmu. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Untung Zakius segera percaya kepada Yesus. Kelihatannya dari mana? Dari tindakannya. Ke bawah dia berakar, ke atas dia berbuah. Berakarnya dia terima Yesus, berbuahnya dia beri separuh kekayanya untuk orang miskin. Saya kenal pendeta di Amerika, Church on the Way, yang mengarang lagu Mulia, Jack Hayford. Dia hanya kasih firman aja. Dia hanya kasih firman. Dia hanya kasih firman. Begitu saja dia beri firman saja. Dia beri firman. Satu jemaatnya punya showroom mobil. Tiap tahun. Om punya mobil saya tarik. Pakai yang baru. Tiap tahun. Om punya mobil tarik. Pakai yang baru. Tiap tahun. Mobil om saya tarik. Pakai yang baru. Saya pakai bahasa Ibrani. Unggal tahun. Hadirkan mobil anu kolot. Beri mobilnya anyar. Aduh. Kalau ada di sini seperti itu. Saya nggak minta itu. Tapi yang saya mau, kalau saudara bisa. Tuhan, ambil yang jelek dari saya. Beri yang baru dari Tuhan. Tiap tahun, Tuhan, apa yang jelek dari saya? Ambil, tarik. Beri saya yang baik. Ambil kesusahan dari saya. Berikan damai sejahtera. Ambil kekhawatiran dari saya. Berikan sukacita. Ambil ketakutan dari saya. Berikan damai sejahtera. Ambil kegalauan dari saya. Dan berikanlah kepada saya halau. Galau sama halau beda, saudara. Buku seimbang sekali. Ambil tengahnya, buka Mazmur. Dan Mazmur mengajar dua hal. Menyanyi dengan sukacita melompat-lompat dan berdoa dengan mengeluarkan air mata. Seimbang. Seimbang.
lagi ya. Nah, kita ulangilah pengkhotbah pasal 3. Nanti kita akan tahu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sama-sama. 2. Ada waktu untuk kita di sini. Antara lahir dan meninggal kita di sini. Kita nggak mungkin lahir lagi. Jadi kecil kayak Nikodemus bilang, nggak mungkin. Tapi kita akan meninggal. Tapi orang yang dilahirkan kembali dalam Tuhan, dia tidak akan melihat kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Hasilnya kan dicabut. 3. Ada waktu untuk membunuh, to kill. Ada waktu untuk menyembuhkan, to heal. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun.